Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan panjang lebar, saja menyampaikan pengantar saja. Mudah-mudahan nanti adanya masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan semua dari produksi padi baik di Bangka Belitung maupun secara nasional dapat terjamin di sampai di 2020. Itu dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala BPTP Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan arahan dan sekaligus membuka acara BIMTEK ketiga pada hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu BIMTEK yang kami hormati, hari ini kita akan sharing dan berbagi informasi mengenai permasalahan bagaimana cara peningkatan produksi padi pada saat musim kemarau melalui pendekatan indeks pertanaman dan katam terpadu. Mengetahui bahwa indeks pertanaman merupakan rata-rata tanam dan panen dalam 1 tahun pada lahan yang sama. Abang konekan sama Facebook. Ini di setiap wilayah pasti berbeda-beda. Namun dapat dioptimalisasikan melalui lahan, terutama yang berkaitan dengan daya air, iklim, dan tata yang terpadu, serta melalui pola tanam, baik itu melalui tanaman padi maupun tanaman pangan lainnya. Perubahan iklim yang saat ini sangat berpengaruh terhadap pola tanam, luas tanam, dan juga produksi tanaman. Akibat hampir setiap tahun petani berhadapan dengan pergerakan terkait dengan perubahan pola curah hujan. Hal ini sangat menarik bagi kita untuk kita bicarakan pada masa sekarang ini. Untuk itu, kami yang akan menyampaikan informasi mengenai cara pendekatan yang digunakan, baik itu melalui indeks tanaman maupun ada suaranya tuh Bang, cuma kecil betul. Kami harapkan partisipasi dari Bapak dan Ibu dalam mendiskusikan permasalahan yang kita hadapi dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kita pada hari ini, di mana materi kita pertama akan disampaikan oleh Bapak Feryadi. Saya akan membacakan biodata mengenai beliau. Dia anu dari sana. Dia adalah putra kelahiran langsung, tidak berkeluarga, dan sebagai penyuluh di BPTP Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas beliau pada hari ini adalah sebagai tim penyuluh dan pengkaji dalam melakukan pengkajian di beberapa kabupaten di Bangka Belitung. Beliau juga merupakan anggota dari tim gugus Katam Bali Bangtan. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta BIMTEK hari ini yang kami hormati, kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Feryadi. Kepada Bapak Feryadi, kami persilahkan. Pak Nathan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dinas Tribuna. Salam sejahtera buat kita semua. Berbahagia sekali rasanya kami dari BPTP Babel bisa berinteraksi dengan bapak-bapak sekalian. Ada ibu-ibunya juga ya, seluruh Indonesia yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dalam kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan oleh BPTP Kepulauan Bangka Belitung. Izinkan kami untuk kali ini diamanahi untuk menyampaikan materi terkait dengan kalender tanam terpadu, spesifikasi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebetulnya kalau dilihat dari absensi yang masuk gitu ya dari peserta, kalender tanam terpadu ini bukan sesuatu yang baru lagi, karena hampir kita yang ada di sini hampir pernah mendengar istilah katam terpadu ini, yang memang sudah digagas, ya, sudah dimulai dari tahun 2007 yang lalu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kami akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Izin share screen terlebih dahulu. Suaranya bisa terdengar Bapak Ibu sekalian ya? Nanti kalau memang ada permasalahan terkait dengan suara ataupun soundnya, mohon disampaikan melalui chat. Materi kita pada hari ini adalah kalender tanam terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terkait dengan ini, materi ini sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita sudah tidak asing lagi dengan kalender tanam terpadu. Kita memasuki ke pendahuluan, Bapak Ibu sekalian, bahwa keragaman atau variabilitas dan perubahan iklim merupakan proses yang alami terjadi secara dinamis dan terus-menerus. Hal ini disirikan oleh ketidakmenentuan pola curah hujan dan musim, serta peningkatan frekuensi kejadian anomali atau penyimpangan iklim, dan itu juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai informasi, mungkin kalau di Babel ini awal musim penghujan ya tahun kemarin itu mundur di bulan Desember seperti itu. Jadi ketidakmenentuan iklim ini menjadikan kita selaku yang berkecimpung di bidang pertanian harus bisa beradaptasi dengan kondisi iklim yang ada tersebut. Yang kedua, adanya program Komando Strategis Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Kostratan adalah gerakan pembaruan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi. Kami bold di situ teknologi informasi, kami garis bawahi bahwa sekarang ini era teknologi informasi itu memang harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun pertanian di Indonesia. Ini sesuai dengan Permentan nomor 49 tahun 2019 yang lalu terkait dengan Kostratan dan Kostratan. Dan itu kita rasakan kegiatannya hampir di setiap provinsi mendapatkan kegiatan tersebut. Yang lalu telah ditetapkan luas baku sawah nasional, Bapak Ibu ya. Jadi terutama untuk luas baku sawah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sudah ditetapkan, yaitu seluas 22.402 hektar. Jadi sebetulnya sangat kecil ya kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain seperti Jawa, ratusan ribu hektar. Kita cuma di angka 22.402 hektar. Nah, kebijakan ini diambil karena memang beberapa tahun belakangan sudah digaungkan terkait dengan satu data dan termasuk juga terkait dengan luas baku sawah di Indonesia. Selanjutnya, bahwasanya di sekarang juga gitu ya terjadi pandemi gitu ya, pandemi COVID-19, dan itu juga dirasakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut data terakhir tadi pagi yang saya baca itu ada 102. Ada sekitar 50-an yang sudah sembuh, tapi hal ini cukup meresahkan ya, terutama juga bagi kita yang berkecimpung di dunia pertanian ini. Ada sedikit ketakutan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertanian, walaupun sekarang ini ketakutan itu sudah sedikit demi sedikit berkurang, gitu, tidak seperti di awal-awal munculnya COVID-19. Nah, kami menitik beratkan di sini, kita akan membahas terkait dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti kami sampaikan tadi, sebetulnya kami itu di Babel itu tidak terlalu banyak sawahnya, tetapi kami ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan
perkembangan lahan sawah Provinsi Babel yang sudah dirintis dari tahun 2006 sampai 2017 yang lalu. Nah, ini data di sini bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa di Babel itu cetak sawah itu mulai tahun 2006 ya sampai dengan 2017 yang lalu. Setelah itu ada sedikit penghentian sementara gitu karena pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ingin memaksimalkan sawah yang sudah ada saat ini. Nah, dari data ini bahwa dari 2006 dan sampai 2017 ini, setelah coba kami kompilasi, ternyata 81% itu masuk kategori lahan sawah bukaan baru, yang permasalahannya juga sangat banyak di situ yang terjadi. Jadi bukan masalah eksternal dan internal, banyak masalah petani yang baru, kebudayaan dan seterusnya yang menjadi masalah tersendiri bagi pengembangan sawah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. 81% ini didapat dengan asumsi bahwa 10 tahun terakhir gitu ya, Bapak Ibu, itu masuk ke kategori sawah bukaan baru. Jadi kalau kita hitung dari taruhlah 2010 sampai dengan 2017 atau ini karena sekarang 2020, maka kurang lebih 20 ribuan perhitungan kami itu masuk kategori sawah bukaan baru. Nah, ini sebaran sawah irigasi dan tipe sawah itu sendiri yang ada di Provinsi Babel. Jadi dari data ini kami sampaikan bahwa untuk Bangka Belitung ini sawah irigasi yang teknis 100% itu belum ada. Jadi yang adanya baru setengah teknis. Itu pun jumlahnya tidak banyak, baru 3,7 hektar. Sedang itu sebanyak 20.000 hektaran. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Bahwa sawah bukaan baru itu banyak kendalanya. Kendala dan tantangannya sangat banyak yang kami alami karena kita juga sering melakukan pengkajian dan semacamnya terkait dengan sawah bukaan baru ini. Maka masalah-masalah itu muncul antara lain adalah iklim yang tidak menentu, selanjutnya infrastruktur irigasi, indeks pertanamannya masih rendah karena masih baru, mayoritas masih baru, jadi otomatis pengolahan itu untuk membentuk dulu sawah itu sehingga terbentuk menjadi sawah yang sesungguhnya. Selanjutnya juga tingkat kegagalan masih tinggi ya karena serangan hama, penyakit dan seterusnya. Produktivitas juga masih rendah dan kesuburan tanah juga bermasalah juga untuk di Babel ini. Rata-rata sawah bukaan baru itu pH-nya rendah, terus ada permasalahan di kandungan aluminium dan besinya. Bapak Ibu sekalian, ini kami tampilkan sebaran luas baku sawah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tadi kami sampaikan seluas 22.402 hektar. Nah, sebetulnya ini kecil ya. Sebetulnya kalau di SHP-nya itu bisa kita lihat, kita zoom dengan ketelitiannya lebih baik. Kita zoom, dia berwarna hijau-hijau itu adalah sawah. Tadi kami coba mengusahakan agar bisa terlihat. Jadi penampakannya karena sawahnya cuma sedikit, nggak terlalu terlihat jelas gitu. Nah, ini yang kami ambilkan contohnya untuk di Kabupaten Bangka Selatan, untuk luas bakunya seluas 13.557 hektar. Ini yang bagian yang hijau-hijau ini sawahnya ini. Tidak seberapa kelihatan, yang hijau muda, ini tidak seberapa kelihatan karena memang sawah di Babel tadi ya balik lagi, cuma sedikit. Ini peta ini sumbernya dari BPSDLP, ini baru dirilis juga, ya baru tahun 2020. Jadi ini juga yang yang dipakai dalam launching luas baku sawah yang terbaru yang tahun lalu. Ini dipakai data ini. Nah, terkait dengan musim, Bapak Ibu sekalian, di Bangka Belitung itu memiliki 3 zone dan 1 non-zone.
Nah, zona itu ada zona musim itu ada 52, 53 dan 54. Dan yang non zone-nya itu ada di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ada 2 pulau besar di sini, ada Pulau Bangka. Pulau Bangka ini ada dari 53, 52, 53 dan 54. Dan di Pulau Belitung, di Pulau Belitung ini non zone. Disampaikan non zone karena dia memang tidak ada tidak ada perbedaan yang nyata antara musim kemarau dengan musim penghujan, makanya disampaikan itu non zone seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk Kabupaten Bangka ini, awal kemaraunya itu berbeda-beda antar zone yang ada di Provinsi Babel ini. Zone 52 itu yang meliputi Kabupaten Bangka, bagian tengah hingga bagian selatan, itu masuk awal musim kemaraunya di bulan Mei, dasarian 3. Ya, dasarian 3, perbandingan terhadap rata-rata periode musimnya masih kategorinya sama, dan sifat hujannya prediksinya itu normal. Ini dari BMKG. Ini kami ambilkan dari BMKG Pangkal Pinang. Selanjutnya di zone yang 53 itu meliputi Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka bagian barat. Itu diperkirakan musim kemaraunya itu awalnya itu adalah musim Juli, bulan Juli, dasarian kedua. Nah, ini perbandingan terhadap rata-ratanya masuk kategori mundur. Jadi mundur awal musim kemaraunya. Sedangkan sifat hujannya tetap normal. Dan selanjutnya adalah zone 54. Itu zone 54 itu meliputi Bangka bagian utara dan timur, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan bagian utara. Itu masuk musim kemarau itu bulan Juni dasarian 1. Berarti minggu-minggu ini sudah masuk kategori awal musim kemarau untuk zone yang 54 tadi, termasuk Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan perbandingan terhadap rata-rata itu sama dengan periode musim yang sama, sifat hujannya normal. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan sifat hujan musim kemarau di Bangka Belitung. Sifat hujannya itu seperti yang tadi di awal ya. Yang warna kuning-kuning ini berarti ini normal ya. Di sini ada di legenda ini ada keterangannya, kalau hijau, kuning, dan ada juga yang coklat gitu. Nah, ini kalau kuning ini adalah masuk kategori normal. Nah, normal itu seperti apa? Normal itu seperti ini untuk zone 52. Untuk zone 52 rata-rata periode musim kemarau itu Juni dasarian 2 sampai Oktober dasarian 1, panjang musim 12 dasarian. Nah, disebut hujan normal curah hujan itu apabila dalam kurun waktu ini curah hujan itu 432 sampai 584 mm. Begitu juga dengan zone yang 53 dan 54 tadi. Jadi sifat musim kemarau untuk tahun 2020 di Bangka Belitung masuk kategori normal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang pokoknya, yaitu kalender tanam terpadu. Kalender tanam terpadu itu apa kira-kira? Saya sebenarnya nggak boleh bertanya seperti ini ya. Jadi kalender tanam terpadu adalah alat bantu ya, yang di situ bisa dipakai oleh kita semua terkait yang bentuknya bisa tabular dan spasial, yang isinya adalah prediksi musim, awal tanam, pola tanam, luas tanam potensial, selanjutnya wilayah rawan banjir dan kekeringan. Yang keenam adalah potensi serangan OPT, organisme pengganggu tanaman. Yang ketujuh, rekomendasi varietas padi, jagung, dan kedelai yang sesuai dengan kondisi iklim. Selanjutnya adalah rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk. Dan yang kesembilan adalah alsintan. Jadi, kesembilan item ini itu ada di kalender tanam terpadu. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa saat ini kan dikembangkan juga program terkait dengan Kostratan, yaitu Komando Strategis Pembangunan Pertanian, itu hingga ke level kecamatan atau di PPP Kostratani. Jadi kalender tanam terpadu juga mendukung kegiatan Kostratani
yang memang awalnya memang dibentuk levelnya level kecamatan. Jadi sangat korelasinya sangat baik ya dengan kegiatan Kostra Tani, karena ini sudah dilingkan juga dengan Kostra Tani yang ada di provinsi kita masing-masing. Lembaga inventor adalah yang membentuk kalender tanam terpadu ini adalah Badan Litbang Pertanian, didukung oleh Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian serta BMKG, BIK, BPS, dan LAPAN sebagai lembaga mitra. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga bahwa tim penyusunan katam terpadu ini terdiri dari tim pusat dan tim gugus tugas yang ada di setiap BPTP seluruh Indonesia. Dan ini ada SK-nya. SK-nya terkait dengan tim gugus tugas, terkait dengan fungsi dan tugas dari tim gugus tugas itu tersendiri, yang kebetulan baru dirilis bulan yang lalu ya, terkait dengan tim penyusunan katam terpadu dan standing crop. Selanjutnya kami sampaikan sistem informasi katam terpadu diterbitkan setahun itu 2 kali. Jadi ada MH, ada MK. Itu mengikuti dari penerbitan info prakiraan musim yang dirilis juga oleh BMKG. Jadi karena memang inventornya tadi juga lembaga mitranya itu adalah BMKG, kita menyesuaikan katam ini menyesuaikan diterbitkannya 2 kali dengan sesuai dengan yang dikeluarkan juga oleh BMKG. Ada musim hujan, ada juga musim kemarau. Nah, alamat situs sistem informasi kalender tanam terpadu ini bisa Bapak Ibu, ya saya kira Bapak sudah kenal ya, bisa Bapak Ibu kunjungi di www.katamlitbangpertanian.go.id. Itu yang resmi yang kita bisa lebih leluasa untuk mengetahui secara lebih detail gitu ya, terkait dengan kalender tanam terpadu. Kita bisa berselancar di laptop atau di komputer kita masing-masing untuk mengetahui perkembangan si katam terpadu ini tadi. Karena kalender tanam terpadu ini sifatnya dinamis, jadi selalu berubah dan selalu mengikuti perkembangan iklim yang ada di yang berkembang juga yang di tempat kita masing-masing. Nah, ini tampilan Bapak Ibu sekalian, tampilan dari katam yang versi terbaru, versi 3.1. Jadi versinya sudah banyak, ini sudah berapa tahun gitu, dari 1.1 sekarang sudah 3.1. Setiap versi itu misalnya 1.1 itu ada sampai 5 kalau tidak salah, 1 sampai 5, 1.1, 1.2, begitu juga dengan yang versi 2-nya 2.1, 2.2, dan ini yang terbaru sistem katam terpadu 3.1. Jadi setiap musim setiap awal musim ini selalu berubah, ya, selalu berubah. Jadi berarti setahun itu 2 kali kalender tanam ini mengalami updating dan upgrading. Ini tampilan awal kalau kita nanti coba searching. Di sini ada logo-logo lembaga atau kementerian lain yang juga memberikan kontribusinya di kalender tanam terpadu ini tadi. Ada BMKG, ada LAPAN, ada BIK, dan ada juga BPS. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kami tampilkan rekapitulasi kalender tanam padi sawah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi yang agak sedikit abu-abu gelap ini yang MK-nya, sedangkan yang samping itu adalah yang MH. Nah, yang tertera di sini adalah potensi tanam padi yang kemungkinan bisa kita maksimalkan di wilayah kita masing-masing. Di wilayah kita masing-masing bisa kita maksimalkan dengan melihat awal waktu tanam dominan ini. Jadi luas baku sawah ada di sini, luas baku sawah misalnya Bangka itu 2.470 hektar. Maka awal tanam dominannya itu di Mei Dasarian 3 dan Juni Dasarian 1 itu seluas 1.602 hektar. Selanjutnya Belitung ini juga seperti itu. Potensi tanam padi itu bisa dilakukan di bulan Maret Dasarian 3
Bangka Barat di Mei dasarian 3 dan sampai Juni dasarian 1. Bangka Tengah juga Mei dasarian 3 sampai dengan Juni dasarian 1. Ini terkait dengan ketersediaan air ketika nanti padi itu ditanam. Gitu. Jadi ini tampilan isi dari kalender tanam itu sengaja kami screenshot, langsung kami masukkan ke sini untuk memberikan pengetahuan gitu ya, berbagi pengetahuan terkait dengan kalender tanam terpadu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu juga dengan kabupaten yang lain. Nah ini bisa kita, data yang seperti ini bisa kita detailkan lagi hingga level kecamatan. Jadi kalau ini tadi masih level kabupaten, nanti kita bisa mendownload file yang sejenis ini hingga level kecamatan, kecamatan yang ada di provinsi kita masing-masing. Kebetulan untuk di Babel ini ada 6 kabupaten dan 1 kota. Ada 7 semuanya. Selanjutnya yang ada di kalender tanam terpadu itu ada informasi terkait dengan potensi ya atau prediksi banjir atau kekeringan serta serangan OPT. Jadi di situ bisa kita lihat dari potensi banjir ya, perkiraan atau prediksi banjir, kekeringan, dan juga OPT seperti warang batang coklat, tikus sawah, pengerek batang padi, kungrok, blas, kresek, dan seterusnya. Jadi di kalender tanam terpadu itu bisa kita jadikan sebagai early warning system bagi petani ya, petani yang menanam waktu itu, dan juga bagi petugas lapangan yang ada di lapangan, bahwa kita bisa menyampaikan kepada pelaku utama yakni petani bahwa ada prediksi, misalnya di Bangka ini, di Bangka itu bakal ada serangan ataupun bakal diprediksi ada serangan penggerek batang padi dan blas. Oleh karena itu kita bisa dengan berdasarkan data ini kita bisa memberikan peringatan kepada petani agar memilih misalnya varietas-varietas yang tahan terkait dengan penyakit ini, ataupun memilih varietas yang tahan, misalnya tahan kekeringan atau tahan banjir. Jika memang di lokasi kita itu dikhawatirkan atau diprediksi akan terjadi kekeringan atau banjir tadi. Jadi ini bisa menjadi early warning system kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di kalender tanam terpadu itu juga bisa kita dapatkan terkait dengan varietas padi yang sesuai dengan musimnya. Karena musim kemarau maka akan muncul padi-padi yang direkomendasikan adalah padi toleran kekeringan dan padi sawah umur genjang dan tahan OPT. Di Bangka Belitung hari ini hujan ya Bapak Ibu ya, kami sampaikan juga. Jadi karena kita berkaitan dengan itu, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin di lokasi Bapak Ibu sekalian mungkin panas, di Bangka Belitung kayaknya hujan deras. Jadi antara lain varietas yang toleran kekeringan itu adalah varietas Impago 8 dengan potensi hasil 8,1 ton per hektar. Selanjutnya adalah Impago 9 dengan potensi hasil 8,4 ton per hektar. Selanjutnya Impago 10 dengan potensi hasil 7,3 hektar. Selanjutnya Impari 38 Agritan dengan potensi hasil 7,3 dan Impari 39, seperti itu. Itu yang varietas-varietas yang bisa kita pilih, yang bisa kita rekomendasikan ke petani untuk bisa dibudidayakan ketika menghadapi musim kemarau, yang toleran kekeringan. Seperti itu. Ada juga yang padi sawah yang berumur genjang dan tahan OPT seperti Impari 15, 13, 18, 19, dan 20. Jadi itu bisa kita sampaikan kepada petani sebagai alternatif. Walaupun dalam tanda petik Bapak Ibu sekalian ya, tidak semudah kembalikan telapak tangan ketika kita mau mengadakan atau mau mendapatkan varietas-varietas tadi yang disebutkan. Ya. Misalnya toleran kekeringan ini, ada Impago 8 dan seterusnya,
itu kadang-kadang agak susah kita dapatkan ketika musim tanam itu tiba. Karena mayoritas musim tanam di Bangka Belitung ini agak bersamaan atau serempak. Jadi yang butuh benih itu banyak juga, sehingga tidak bisa diakomodir oleh yang mengadakan benih itu tadi. Jadi terjadi keterlambatan, akhirnya petani memakai benih yang tersedia saja gitu ya. Tapi kalau memang kita mempunyai atau memiliki varietas yang dianjurkan seperti ini, itu akan lebih baik. Ya. Karena yang kita hadapi adalah musim kemarau. Nah, begitu juga nanti kalau kalender tanam terbaru yang MH, musim penghujan, maka yang akan direkomendasikan adalah varietas padi yang terkait dengan musim penghujan itu sendiri, seperti yang tahan rendaman, sama penyakit juga yang ketika musim hujan banyak yang menyerang, gitu. Maka itu bisa kita jadikan masukan kepada petani agar bisa menanam padi yang sesuai musimnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di kalender tanam terpadu itu ada juga informasi terkait dengan ketersediaan alsintan di setiap kabupaten atau kota. Jadi cukup banyak ya alsintan yang sudah diperbantukan kepada petani dan itu sudah direkap, dan itu kita bisa cek juga di tanam terpadu ini. Ada juga informasi terkait ketersediaan alsintan di satu kabupaten. Misalnya di sini Kabupaten Bangka, traktor roda 2 ini saat ini tersedianya 106, sedangkan kebutuhannya itu 195, jadi masih kurang ya. Status kecukupannya itu masih kurang untuk Kabupaten Bangka. Tetapi di sisi lain ada juga yang jenuh nih, seperti yang di Kabupaten Bangka Tengah, ini ketersediaannya itu 49, sedangkan kebutuhannya 8 gitu. Jadi sampai 600% lebih ya. Bahwasanya di Kabupaten Bangka Tengah ini tadi sudah terlalu banyak untuk traktor roda 2 itu tadi. Begitu juga dengan traktor roda 4. Di sini ada yang cukup, yang hijau ini yang cukup ya. Seperti yang di Bangka Barat ini kategorinya cukup. Ketersediaannya ada 16 unit, kebutuhannya ya seperti itu. Cukup. Begitu juga yang kurang, ataupun yang sangat kurang. Jadi kita bisa memperoleh, atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang kebetulan bertugas di kabupaten ataupun di daerah, mungkin bisa membandingkan data yang ada di kalender tanam terpadu dengan data yang Bapak Ibu miliki. Mungkin ada sedikit miss di situ, dan mungkin kita bisa perbaiki secara bersama-sama yang mana yang missnya tadi. Misalnya yang realnya yang realnya katakanlah 10 unit yang tersedia gitu. Mungkin yang tertulis di sini ada 8 unit. Nah, mungkin itu bisa kita perbaiki, karena salah satu tugas dari tim tugas kami itu adalah untuk mengupdate data atau database yang ada di kalender tanam itu, termasuk juga alsintan ini. Tahun 2015 kita pernah mendata terkait dengan alsintan untuk wilayah Bangka Belitung. Nah, ini juga sama lanjutan dari yang tadi. Nah, ini informasi ketersediaan alsintan. Ini ada tracer dan dryer ya. Tracer ini yang rontok, dryer yang pengering. Jadi kategorinya sangat kurang masih. Jadi kalau memang ada bantuan, mungkin bisa data ini juga bisa dijadikan acuan gitu ya, untuk mengusulkan alsintan yang kita inginkan. Nah, ini ketersediaan alsintan terkait dengan transplanter dan combine harvester. Jadi untuk mesin tanam dengan alat pemanen padi, di sini ada yang sudah jenuh gitu ya, ada yang cukup, ada juga yang masih kurang setiap kabupaten ini.
Nah, ini bisa kita detailkan lagi ketika nanti kita data ini kita overlayer dengan data yang dimiliki oleh daerah. Tapi ini data yang terakhir 2015. Selanjutnya sistem delivery kata terpadu ya Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya untuk mendapatkan tadi informasi yang banyak tadi, ada kanal tanam itu sendiri, ada dosis pemupukan, alsintan, varietas padi yang sesuai dengan musim, itu Bapak Ibu bisa mendownload atau menginstal ya. Karena sekarang sudah eranya 4.0, saya yakin Bapak Ibu sekalian pegangnya sudah Android semua gitu ya. Jarang yang HP jadul lagi, itu sudah Android semua, maka kita bisa pergi ke Play Store, ketik aja di Play Store itu Katam Terpadu, maka akan ada tampilan untuk apa namanya software untuk Katam Terpadu yang bisa kita instalkan di Android kita masing-masing. Jadi kita bisa dapatkan langsung di Android kita informasi-informasi yang terkait yang tadi itu. Jadi tinggal kalau di yang versi ringan, yang versi Android ini tinggal kita masukkan kecamatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kecamatan mana? Misalnya kalau di sini kecamatan yang terdekat kecamatan misalnya Sungai Liat klik. Nanti kita bisa milih mau lihat komoditas padi atau jagung atau kedelai. Bisa mau lihat pupuk tunggal, pupuk majemuk atau pupuk seperti apa gitu ya. Karena pupuk majemuk juga ada jenis banyak jenisnya juga. Dan terkait dengan yang lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu menginstal di HP masing-masing terkait Katam Terpadu ini. Saya kira bagus juga ya, karena bisa menjadi senjata juga ketika kita ke lapangan untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan penutup untuk penyampaian feedback terkait dengan kalender tanam terpadu ini. Yang pertama adalah bahwa kalender tanam terpadu dan perubahan iklim yang dinamis terus diupgrade dan diupdate. Saat ini terus diupgrade ya. Hal ini dilakukan karena database iklim seperti curah hujan, perakhiran musim hujan, musim kemarau dengan akurasi yang baik menjadi tuntutan bagi petani yang muda ini dan mendatang. Yang kedua, bahwa sistem informasi kalender tanam terpadu mendukung program Pos Tani yang merupakan gerakan pembaruan pembangunan pertanian di level kecamatan. Jadi Katam ini memang saat ini juga sudah dilingkan ya di AWR ya, di Control Room yang ada di Kementerian Pertanian, karena ini merupakan salah satu sistem informasi yang bisa dipakai oleh penyuluh-penyuluh di daerah, terutama yang di BPP, sebagai alternatif ya, alternatif untuk melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan informasinya kepada petani yang ada di lapangan. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini. Nanti kita akan banyak diskusi mungkin ya terkait dengan sharing ini. Mungkin ada yang dari NTT, ada yang dari Papua mungkin ya, yang bisa kita gabungkan informasi dari wilayah kita masing-masing terkait dengan pengembangan kalender tanam terpadu ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kembali ke Ibu Moderator. Silakan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi telah kita dengarkan penjelasan mengenai bagaimana dan apa manfaat daripada Katam Terpadu bagi peningkatan produksi pertanian. Tapi untuk Bapak Ibu peserta